Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 300 Roh Jahat Mengenali Tuannya. Di dalam kastil kuno yang menyeramkan itu, sambil menahan emosi yang tidak tenang, Chu Feng dengan gugup menguraikan formasi roh kursi itu. Akhirnya, setelah 4 jam penuh menguraikan, Chu Feng akhirnya membuka formasi roh itu. Pada saat itu, Chu Feng basah kuyup oleh keringat dan bahkan pakaiannya pun basah kuyup. Dia benar-benar gugup luar biasa. 4 jam itu tentu saja merupakan saat-saat tersulit baginya untuk ditanggung karena dia tidak tahu kapan roh jahat yang menakutkan itu akan muncul dan menyegelnya di dalam aula utama. Namun untungnya, dia akhirnya berhasil. Ketika dia berhasil membuka formasi roh, kotak aneh seperti peti mati itu dapat disentuh oleh Chu Feng. Namun Chu Feng tidak kehilangan akal sehatnya karena kegembiraan. Pertama-tama ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengamati kotak aneh itu dengan saksama, dan setelah menyadari tidak ada yang aneh, ia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya dan ingin membawa kotak itu pergi. Namun, sebelum Chu Feng sempat mendekatinya, cahaya menyilaukan terpancar dari kotak itu. Pada saat yang sama, aura yang sangat mengerikan keluar dari kotak itu. Chu Feng, lari. Ada roh jahat di dalam kotak ini. Tiba-tiba, Egi berteriak dengan tegang. Apa? Roh jahat? Bagaimana bisa ada roh jahat di sini? Chu Feng awalnya terkejut, lalu setelah itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan dia mengutuk keras dalam hatinya, sial. Aku telah ditipu. Chu Feng sudah bereaksi terhadap situasi tersebut. Dia tahu bahwa selalu ada roh jahat di kastil kuno. Namun, roh jahat itu dipenjara di dalam kotak seperti peti mati, dan baru saja, dia menghabiskan 4 jam penuh untuk tidak melakukan apapun selain memikirkan cara untuk melepaskan roh jahat yang paling dia khawatirkan dan takuti. Hal yang paling tidak berdaya bagi Chu Feng adalah bahwa ia benar-benar berhasil. Ia berhasil melepaskan roh jahat yang tersegel. Jelas, ia dipermainkan oleh teknik armor kura-kura hitam yang terkutuk itu. Namun, marah adalah marah dan langkah Chu Feng tidak bisa ragu-ragu. Dia sudah menggunakan teknik langit kekaisaran secara ekstrim dan dia melangkah dengan langkah besar saat dia melarikan diri keluar kastil kuno untuk menyelamatkan diri. Haha, aku bebas. Akhirnya, aku bebas. Aku tidak pernah menyangka akan ada manusia yang begitu nikmat untuk kunikmati begitu aku keluar. Para dewa memperlakukanku dengan sangat baik. Hahaha gelombang. Saat Chu Feng melarikan diri, tawa yang sangat menyeramkan juga terdengar dari belakang Chu Feng. Pada saat yang sama, gelombang aura yang sangat besar menekan Chu Feng dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Chu Feng, cepat. Serahkan tubuhmu padaku dan biarkan aku membawamu pergi dari tempat ini. Egi berteriak gelisah. Namun, sudah terlambat. Sebelum Chu Feng sempat bereaksi, ia terbanting ke tanah oleh gelombang aura yang bahkan lebih kuat. Ketika ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat kepalanya, ia menemukan bahwa ada monster menakutkan yang berdiri di depannya dan menatapnya. Monster itu berbentuk manusia. Namun, monster itu seperti raksasa. Tingginya 15 meter, dengan sepasang mata yang bahkan lebih besar dari Chu Feng. Wajahnya juga sangat menyeramkan. Sepasang mata kosong, gigi tajam, dan gas berwarna merah yang beredar di sekujur tubuhnya memberitahu Chu Feng bahwa monster itu bukanlah manusia, melainkan roh jahat. Sial. Jadi ini kekuatan roh jahat. Bahkan kekuatan rohku telah disegel dan hubunganku dengan Egi sepertinya telah terputus dan aku tidak bisa memberikan tubuhku kepada Egi lagi. Chu Feng mengerutkan kening. Sepanjang hidupnya hingga saat ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang begitu menakutkan. Dengan tekanan yang benar-benar unik, benda itu menyegel semua yang dimiliki Chu Feng. Kultivasi. Kekuatan spiritual. Dia bahkan tidak dapat berkomunikasi dengan Egi. Hal itu menyebabkan Chu Feng mengalami perasaan tertentu. Perasaan putus asa. Kau sudah menjadi spiritualis dunia jubah abu-abu di usia muda ya. Kau memang punya banyak metode. Nak, jangan takut. Saat aku memakanmu, aku tidak akan membiarkanmu merasakan sakit. Suara roh jahat itu sangat mengerikan. Itu benar-benar seperti iblis. Hanya dengan mendengarkan suaranya, itu menyebabkan bulu kuduk Chu Feng merinding. Kau ingin memakannya. Kau tidak memenuhi syarat. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara yang dalam dan kuno tiba-tiba terdengar. Setelah suara itu terdengar, bahkan kastil kuno yang besar pun bergetar. Siapa? Setelah mendengar suara itu, bahkan ekspresi roh jahat pun berubah drastis. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengarahkan tatapan tajamnya ke arah pintu masuk. Pada saat itu, Chu Feng dapat dengan jelas merasakan bumi berguncang di bawahnya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu adalah suara langkah kaki, tetapi kekuatan apa yang dapat menyebabkan tanah berguncang seperti itu setiap kali melangkah? Dalam situasi seperti itu, bahkan roh jahat pun menjadi gelisah. Ia buru-buru meraih dengan tangan besarnya dan meremas Chu Feng ke telapak tangannya. Ia sebenarnya ingin menjadikan Chu Feng sebagai perisai penangkal panah.
Pada saat yang sama, langkah kaki yang berat itu semakin dekat dan Chu Feng dapat melihat 4 mata berwarna merah darah muncul ke arah pintu masuk. Mungkinkah itu dia? Chu Feng merasa terkejut karena dia sudah mengenali keempat mata merah darah itu. Setelah mata merah darah itu muncul, kabut tebal menyelimuti area yang luas. Hal itu menyebabkan Chu Feng tidak dapat melihat tubuh aslinya, tetapi dia harus mengakui bahwa aura yang dipancarkannya bahkan lebih mengerikan daripada roh jahat yang memegang Chu Feng di tangannya. Siapa kau? Mengapa kau memasuki wilayahku? Melihat itu, bahkan roh jahat pun menjadi malu. Sambil berbicara, ia mundur dan mengecil. Asteris Hu tepat pada saat itu, kabut akhirnya surut dan sebuah benda besar muncul di depan Chu Feng dan roh jahat. Namun, benda besar itu memiliki penampilan yang sangat aneh. Bentuknya seperti kura-kura besar, dan duri-duri tajam memenuhi bagian atas tempurung kura-kura. Namun, yang paling penting adalah bahwa di atas kura-kura besar itu, bahkan ada seekor ular besar yang sangat menakutkan melingkarinya. Ular besar dan kura-kura itu berbagi satu tubuh. Dua pasang mata merah darah menatap Chu Feng dan roh jahat. Monster spesial itu jelas, tanpa diragukan lagi, adalah teknik armor kura-kura hitam. Kau bahkan tidak mengenaliku. Teknik armor kura-kura hitam memandang dengan jijik pada roh jahat itu. Itu kau. Kau dari masa itu. Pada saat itu, roh jahat itu menunjukkan wajah penuh ketakutan. Meskipun wajahnya sangat menyeramkan, ekspresi ketakutannya masih bisa terlihat. Asteris Puff tiba-tiba, roh jahat itu berlutut di tanah dan mulai memohon pada teknik armor kura-kura hitam. Ia bahkan berkata dengan nada memohon, "Tuanku, aku tidak tahu bahwa Anda telah datang ke sini. Aku telah banyak menyinggung perasaanmu sebelumnya. Mohon maafkan aku. Apakah kau ingin hidup atau mati?" Tanya teknik armor penyu hitam. "Hidup. Tentu saja aku ingin hidup." Roh jahat itu menjawab dengan nada picik. "Jika kau ingin hidup, itu mudah. Buka matamu, anjing, dan lihatlah dengan saksama. Mulai sekarang, dia adalah tuanmu. Saat kau menjaga di sini, kau tidak mengizinkan orang lain melewati tempat ini selain dia. Sedangkan untuknya, kau tidak hanya perlu membiarkannya lewat, kau juga perlu mendengarkan perintahnya." Teknik armor kura-kura hitam menunjuk ke arah Chu Feng dan berkata. Melihat itu, roh jahat itu tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Ia buru-buru meletakkan Chu Feng yang ada di tangannya kembali ke tanah lalu berbicara kepada Chu Feng dengan nada hormat, "Bawahanmu memberi hormat kepada tuan.